Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perpanjang PSBB hingga akhir Juni 2020. Seorang perempuan di Makassar menghadang ambulans yang membawa jenazah ibunya untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19. Di tengah protes anti-rasisme, 3 petugas kepolisian di New York diserang orang tak dikenal. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai penjagaan di perbatasan ibu kota. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, arus lalu lintas di Tol Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Namun pemeriksaan kendaraan oleh tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 belum dilakukan kembali. Berbeda dengan siang hari, petugas belum memeriksa kembali kendaraan yang akan masuk Jakarta lewat Tol Karawang. Para pengendara yang akan masuk Jakarta wajib memiliki surat izin keluar masuk dan bagi yang tidak memiliki maka akan diminta putar balik. Hari ini ada 318 kendaraan pribadi dan 37 kendaraan umum yang tidak diperbolehkan masuk ke ibu kota Jakarta karena tidak memiliki SIKM. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Ayu Jelita yang berada di kilometer 47 Tol Karawang, Jawa Barat. Ya Ayu, apakah penjagaan di sana masih berlangsung hingga malam ini? Ya baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari kilometer 47 Tol Karawang, Jawa Barat. Ya pemirsa, sementara itu perpanjangan PSBB di Jakarta membuat penjagaan di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten diperketat. 200 kendaraan diminta putar balik karena tidak memiliki SIKM. Dan berikut liputan Ririn Oktaviani dan juru kamera Anugrah dan Jaka Setia dari gerbang tol Cikupa, Banten. Ratusan calon penumpang jalani rangkaian pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski ramai, calon penumpang tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, setelah sempat tidak beroperasi karena pandemi, pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi di Polsek Kemayoran, Jakarta diserbu ratusan warga. Tidak hanya di Jakarta, antrian warga yang mengurus SIM juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perpanjang PSBB di Jakarta hingga akhir Juni 2020. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang penerapan PSBB di Jakarta hingga akhir Juni 2020. Dan dalam penerapan PSBB fase 4 itu, Pemprov DKI memberikan kelonggaran namun dengan penerapan protokol kesehatan. Pemirsa, keputusan Jakarta memperpanjang PSBB tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam masa transisi, Pemprov DKI Jakarta melonggarkan beberapa sektor, salah satunya transportasi umum. Kami hadirkan kembali cuplikan dialog Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, 66 rukun warga masih di bawah pengendalian ketat di masa transisi PSBB Ibu Kota. Dan berikut daftar 66 RW yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Pemirsa, meski PSBB di DKI Jakarta masih berlangsung, namun lalu lintas di sejumlah titik di Ibu Kota padat. Petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran terutama di wilayah perbatasan. Keluarga bawa kabur jenazah pasien PDP virus COVID-19 di Rumah Sakit Makassar. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Rumah Sakit Dadi Makassar dibawa kabur oleh keluarga pasien. Ironisnya, jenazah pasien tersebut belum dites swab oleh rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Video seorang perempuan di Makassar menghadang ambulans yang membawa jenazah ibunya untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19 viral di media sosial. Pihak keluarga mendatangi gugus tugas COVID-19 meminta makam pasien yang awalnya diduga PDP dipindah karena hasil tes swab dinyatakan negatif corona. Badan Intelijen Negara Jawa Timur menggelar rapid test dan tes swab di klaster baru penyebaran COVID-19 di Desa Wonocolo, Sidoarjo. Hasilnya belasan warga positif COVID-19. Pemirsa, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia bertambah 585
menjadi total 28.818 orang. Sementara jumlah pasien sembuh juga bertambah, yakni sebanyak 486 orang. Pemirsa, sejumlah pusat perbelanjaan di Medan, Sumatera Utara mulai beroperasi dalam beberapa hari terakhir. Padahal kota Medan belum masuk ke dalam penerapan new normal mengingat angka kasus COVID-19 masih tinggi. Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur melakukan disinfeksi pasar induk Kramat Jati. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pasar tersebut. Belasan ibu-ibu protes karena tidak mendapat bantuan langsung tunai. Kami hadirkan informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Belasan ibu-ibu mendatangi kantor Kecamatan Simpang Kiri, Subulu Salam, Aceh. Mereka protes karena tidak mendapat bantuan langsung tunai untuk warga yang terdampak COVID-19. Aksi unik dilakukan seorang dokter untuk menghibur pasiennya. Berkostum layaknya superhero dengan APD, ia mengajak masyarakat tidak takut memeriksakan kesehatan ke rumah sakit. Seorang suami di Pangkalan Pun, Kalimantan Tengah rela menggantikan istri bertugas di ruang isolasi penanganan pasien COVID-19. Keputusan tersebut diambil sang suami demi kedua buah hati mereka. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sempat dipenjara hampir 1 bulan, YouTuber prank sampah Ferdian Paleka bebas. Informasinya usai jeda. Pemirsa, peredaran 341 paket sabu dengan berat 402 kg digagalkan di Sukabumi, Jawa Barat. Sabu dikemas berbentuk seperti bola dan dikirim melalui jalur laut oleh jaringan asal Iran. Kampung narkoba dan perjudian di Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. 10 pengguna serta pengedar narkoba ditangkap dan puluhan mesin judi ketangkasan disita. Ferdian Paleka, pelaku prank sembako sampah bersama 2 rekannya, dibebaskan dari ruang tahanan Polrestabes Bandung. Hal itu seiring dengan dicabutnya laporan korban prank Ferdian yang diwakili oleh Yayasan Sri Kandi Pasundan. Sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial menolak saat dirazia di Medan, Sumatera Utara. Razia PMKS itu digelar lantaran jumlahnya semakin banyak di jalanan. Penyebaran virus corona bergeser ke sejumlah daerah, salah satunya Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Lalu bagaimana upaya Pemprov Jatim untuk menangani penyebaran virus corona? Kami hadirkan kembali webinar Leader Talk yang digelar iNews. Pemirsa, di tengah protes anti-rasisme, 3 polisi di New York diserang orang tak dikenal. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Mancanegara usai jeda berikut. Pemirsa, polisi New York yang sedang berpatroli anti penjarahan disergap dan ditikam oleh seorang pria. Peristiwa itu memicu pergolakan di mana penyerang ditembak dan 2 petugas lainnya menderita luka tembak di tangan mereka. Seorang polisi di New York yang sedang berpatroli anti penjarahan disergap di kota Brooklyn oleh seorang pria yang berjalan di belakangnya dan menikamnya di leher. Peristiwa ini memicu pergolakan di mana penyerang ditembak dan 2 petugas lainnya menderita luka tembak di tangan mereka. Ketiga polisi dan pelaku penyerangan dibawa ke rumah sakit. Ketiga polisi dalam kondisi stabil dan tersangka dalam kondisi kritis. Ribuan orang mengikuti aksi protes atas kematian George Floyd di sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Sejumlah bintang NBA juga ikut berdemonstrasi damai anti-rasisme di Oakland, California. Sementara itu, pemirsa, demo juga berlanjut di dekat Gedung Putih menuntut keadilan bagi warga berkulit hitam dan berlangsung secara damai 2 malam berturut-turut. Demonstran saling mengingatkan untuk tidak bertindak provokatif. Tim VOA memantau pelaksanaan demo di Washington DC. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.